Jadi saya melihatnya ini ada dari beberapa segi. Dari tadi pertanyaan Mas Indra itu menarik juga. Ini gimmick atau ini pengalihan isu atau karena ada kasus lain? Saya juga tertarik itu melihatnya bahwa ada seorang penulis di Barat yang melihat bahwa ini pengalihan isu dari sebuah kondisi AS dan Barat itu sudah gagal menerapkan sanksi terhadap Rusia. Itu ternyata sampai ujung-ujungnya sekarang adalah memberi keuntungan ekonomi yang luar biasa bagi Rusia. Nah, ini dan memberikan sebuah kekuatan baru untuk menggunakan energi sebagai bargaining power di sini. Nah, ini satu. Tapi kalau kita melihat sendiri ini memang ada kecenderungan bipartisanship dari DPR AS ini dengan eksekutif. Tampak bahwa tidak hanya sekali ini Pelosi itu membuat cerita gitu. Pernah beliau pergi ke Suriah ketemu Hafez Assad. Pada saat itu membuat kontroversi dengan Clinton kalau nggak salah ya. Kemudian juga pergi berjumpa dengan Dalai Lama. Pernah tuh Pelosi juga. Bahkan satu hal yang menurut saya agak mengejutkan, dia memang datang ke Beijing, ibu kota Tiongkok itu, tapi dia menyelinap keluar dari hotel, membentangkan spanduk dan datang ke Tiananmen Square untuk memberi support pada kelompok demokrasi maupun penegakan HAM. Jadi rekam jejaknya memang suka yang kontroversial dan kayak kontroversi, yang bombastis. Yang bombas, dan itu mendapat liputan yang besar gitu. Nah, ini seperti kunjungan Ibu Pelosi ini kan pada saat Menlu Amerika dan Menlu Antony Blinken dan Wang Yi itu sedang ada di Kamboja bahkan. Sampai saya dengar berita kemarin kalau Wang Yi sempat walk out untuk tidak mau makan malam dengan Antony Blinken gitu. Jadi sebuah protes yang di situ dirasakan. Tapi satu hal yang penting kalau menurut saya, kita menanggapinya tidak perlu dengan gegap gempita ya. Menurut saya ini biasa saja gitu. Sebuah manuver politik yang dilakukan oleh aktor politik di Amerika, dan apalagi dengan Pelosi yang sudah kita kenal sebagai rekam jejaknya ya, tuang demokrasi, rekam jejaknya ya, itu bukan sesuatu yang mengagetkan. Kepergian ini memang ditujukan untuk Taiwan untuk mencari sebuah, mohon maaf ya kalau saya katakan, sensasi gitu. Oh, sensasi ya. Nah, ini karena jadi tidak lebih dari sebuah gimmick sensasi seorang Pelosi ya. Sensasional karena tidak berubah posisi. Tapi dengan respon Cina yang seperti itu, apakah bagaimana ya kemudian, bisakah itu masih dianggap sebagai sebuah gimmick? Lalu bagaimana dengan eksekutif di Amerika sendiri begitu ya? Kalau Mas Indra, kalau menurut saya posisi One China policy dari AS tidak berubah. Dinyatakan oleh Biden sendiri, dinyatakan oleh eksekutif, Menteri Luar Negeri dan kabinet administrasinya Biden bahwa tidak berubah posisi One China policy. Namun di sini ada sebuah keadaan bagaimana ini mendapatkan pengalihan di tengah situasi yang nggak pas gitu. Kalau kita lihat dengan saya ingin ingin bandingkan dengan sedikit Laut Cina Selatan. Pak Farhan beberapa kali dulu menyatakan bagaimana Cina komplain kepada kita karena ada pengeboran dan ada latihan militer dilakukan. Hal yang sama kan terjadi. Dia juga ribut kayak orang kebakaran gitu. Kebakaran jenggot, Indonesia ribut semua. Ini pun yang sama gitu kan Pak Farhan. Bahwa dia dengan strategi diplomatik yang sudah semakin kasar menurut saya ya, sudah tidak bisa mengendalikan karena di sini dia juga tidak punya sebuah landasan legal maupun historisnya untuk mengklaim 9 dash line itu, 9 garis putus itu, yang ini kan menjadi yang sama gitu.
analogi yang sama dengan dia kunjungan ke Taiwan gitu, bahwa Cina pasti akan ribut di Laut Cina Selatan. Sampai kita pun Asia Tenggara, Filipina merubah nama Laut Cina Selatan dengan West Philippine Sea, Laut Filipina Barat. Di Indonesia dengan Natuna Utara. Natuna Utara. Nah, itu sebuah cara bagaimana kita percabangan persoalan muncul karena sikap Cina sendiri yang di situ inkonsisten gitu. Dia ribut ketika urusan Taiwan, tapi dia nggak mau orang ribut waktu dia klaim yang berseberangan dengan Laut Cina Selatan. Nah, ini lucu. Iya. Nah, ini satu. Ya, merasa punya 9 dash line tadi ya. Yang punya mungkin klaim yang absah gitu. Padahal ini kan tidak. Jadi ya kita relax saja kalau menurut saya ini, karena selama konfliknya tidak benar-benar terjadi sebuah kecelakaan militer yang sampai ada pertempuran gitu. Nah, ini dia selama itu. Momentum mengenai ini, ada sebuah momentum yang dia tidak akan lepas. Ya. Pasti dia akan gunakan ya seperti ini, pakai dengan gunboat sekarang. Dia untuk menekan Taiwan. Sebetulnya kan persoalannya One China Policy, kenapa yang dihukum jadi Taiwan gitu kan? Yang harus dihukum itu Amerika kan? Kenapa harus Taiwan yang mendapatkan akibatnya gitu? Nah, ini kan sebuah posisi politik yang menurut saya lucu gitu. Karena kunjungan ke Taiwannya hanya menerima ketamuan, lalu yang dimarahin Taiwannya gitu. Sama Cina kan gitu ceritanya nih. Padahal di sini ada posisi politik bahwa Amerika yang ganggu ya. Itu iya. Jadi mudah-mudahan sih kita bisa melihatnya dengan lebih jernih ya, artinya juga jangan sampai ini menjadi sebuah konflik yang terbuka yang melibatkan banyak pihak sehingga miskalkulasinya makin mudah gitu. Makin mudah terjadi miskalkulasi itu kalau makin banyak pihak. Ini sekarang kita dilihat, saya melihatnya di sini ada momentum bagaimana meredakan ketegangan tadi. Soft balancing-nya itu bagaimana. Nah, ini bisa ASEAN masuk, seperti kemarin membuat pernyataan sedikit itu sudah langkah untuk soft balancing yang situasi yang tidak memanas. Nah, ini itu. Tapi ini tidak akan, karena mereka berjalan dengan agenda mereka sendiri. Amerika dalam konteks domestiknya, rivalitas antara Pelosi dengan Biden atau hal lain di level Kongres dengan pelaksanaan politik luar negerinya yang masih sama. Baik. Ya, oke Pak Ple, sekaligus mungkin kita kesimpulan terakhir di awal dari Pak Ple dulu deh kira-kira. Dampaknya bagi Indonesia soal dinamika naik turun antara Amerika, Cina yang akan terus, kemungkinan bisa akan terus seperti ini ya. Karena kan kalau kita coba baca juga apa yang sering di-share oleh Bu Kony, Amerika itu tetap akan mau mempertahankan semacam privilege sebagai negara adidaya begitu kan. Jadi tentu saja tidak ada ingin kekuatan-kekuatan lain seperti Cina, kemudian Rusia, dan terus akan mengganggu ya dengan cara ya negara-negara garis merahnya itu ya. Seperti misalnya kalau tadi kita singgung Ukraina di dekat Rusia, kemudian Taiwan terkait dengan Tiongkok atau Cina. Nah, pasti dinamikanya akan terus berjalan. Entah itu sekarang sedang naik karena tegang, kemudian mungkin akan turun. Dampak bagi Indonesia dan mungkin secara umum regional ASEAN itu akan kayak apa ya Pak Ple ya? Gambaran dari Pak Ple. Ya, pertama kalau saya melihatnya dampaknya sejauh ini sepanjang itu hanya menjadi momen untuk saling mewacanakan gunboat diplomasi dengan pernyataan jelas lagi pihak Cina juga bahwa ini tetap One China Policy, itu tampaknya kondisinya akan seperti ini. Gitu. Jadi soft balancing yang dilakukan ASEAN itu udah cukup jauh sepanjang tidak konflik langsung Amerika Serikat dengan Cina. Ya. Menggunakan Taiwan atau menggunakan Laut Cina Selatan di sini. Nah, selama itu tidak, tapi makanya tadi seperti yang saya bilang, semua momentum itu dimanfaatkan. Cina hanya kita ngebor di ujung Natuna
bagian timur saja udah komplain gitu. Itu Iya, hanya benar. yang nggak ada ini. Jadi semua itu akan dimanfaatkan oleh dia, dieksploitir menjadi sebuah momentum politik untuk dia bisa masuk dalam konteks yang lebih besar gitu. Iya. Itu yang saya rasa kita perlu lakukan. Bu Kony, mungkin Pak Kang Farhan di sini juga lebih bisa menyampaikan para pembuat keputusan yang lain untuk bahwa kita tidak terlalu, jangan terprovok juga dengan situasi yang ini kan praktis sudah lama ini persoalannya gitu. Proses persaingan politik. Jadi kalau dalam waktu dekat ada pertemuan Menlu Amerika ya, kan dengan pimpinan para pemimpin ASEAN begitu di Kamboja kalau tidak salah ya Pak Ple ya. Itu jadi tidak perlu juga mereaksi atau mengulas soal ini lagi begitu Pak Ple, atau bagaimana Pak Ple? Ya, itu pertama tetap selalu mengingatkan. Tentunya di sini ASEAN menjadi pendulum tadi untuk menggoyangkan supaya tidak soft balancing terjadi antara rivalitas Amerika dengan Cina, tidak menjadi sebuah konflik frontal di medan laga gitu. Nah, selama itu tidak dan jalan diplomasi menjadi masih jalan yang terbaik, ini tentunya bisa dihindari gitu, dan dampaknya juga menurut saya tidak akan sejauh ini tidak akan besar gitu ya.